Kita sekarang berada di negeri yang mayoritas masyarakatnya bermadzhab Syafi'iyah. Dan untuk memudahkan agar dakwah itu bisa diterima di tengah-tengah umat Islam, maka alangkah baiknya untuk kita lebih serius mempelajari madhab Syafi'i. Apakah dalam masalah fikih ataukah dalam masalah akidah? Kenapa saya katakan demikian? Dari sunnah Rasulullah SAW menjaga hati manusia agar tidak muncul fitnah di hati manusia dan tidak mengusik apa yang telah menjadi keyakinan buat mereka, selama itu bukan perkara yang haram, selama itu bukan kesyirikan. Asal apa yang saya sebutkan kaidah ini, dan ini bukan kaidah baru. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita ketahui bahwasannya Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam itu ada 2 pintu, tidak seperti hari ini. Ya, dan ada beberapa perubahan yang terjadi pada Ka'bah yang waktu itu diperbaiki oleh orang-orang musyrikin 5 tahun sebelum Rasul diutus sebagai Nabi. Dan hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Terjadi kerusakan Ka'bah. Ketika kota Mekah berhasil direbut oleh Rasul dan sudah menjadi kota Islam, tidak ada lagi orang musyrikin, Rasul yang berkuasa. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Kalau seandainya saya tidak khawatirkan fitnah yang terjadi di hati orang-orang yang baru masuk Islam, maka saya akan mengembalikan Ka'bah seperti dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Rasul punya kekuasaan nggak di sini? Punya atau tidak? Mekah di tangan beliau. Gak ada orang kafir sudah. Mekah itu ada di tangan beliau. Ka'bah itu beliau yang memegang. Tapi beliau tidak melakukannya. Untuk apa? Untuk menjaga hati manusia. Faham? Saya katakan ini bukan perkara yang prinsipil dalam agama. Dalam arti kata masalah tauhid, oh jangan singgung-singgung masalah tauhid, nanti nggak enak sama manusia. Oh enggak, bukan ini pembahasan kita. Ya, jangan singgung-singgung masalah fikih dalam masalah syirik, nanti nggak enak sama manusia. Oh enggak, bukan ini pembahasan kita. Jangan singgung-singgung masalah bid'ah, nggak enak sama manusia. Oh, bukan ini pembahasan kita. Faham? Karena pintu Ka'bah mau 1 mau 2, Ka'bah tetap diputar. Tidak ada mengganggu daripada rukun haji, ya kan? Pintu Ka'bah 1 atau 2 mengganggu gak hukum dari tawaf itu sendiri? Tidak. Hati-hati ya. Karena dalam hadis ini banyak syubhat, banyak dijadikan dalil oleh hizbiyyin untuk menghalalkan segala cara yang untuk menghamil hati manusia. Hati-hati. Ya, ini hanya perkara-perkara yang itu bentuknya adalah bukan sebuah kewajiban, ya bukan perkara yang haram. Baik, saya contohkan. Dan contohnya sering saya contohkan. Saya minum dulu ya. Di dalam mazhab Syafi'iyah, mereka punya mazhab di dalam masalah air musta'mal. Air musta'mal. Kalau airnya itu di bawah 2 kullah, ya ini seperti ini cidukan, antum masukkan tangan ke dalam sini. Ini dalam mazhab Syafi'iyah fatal atau tidak? Fatal enggak? Antum tangan berwudu ini, masuk air udah gayung, air gayung sebesar ini, fatal enggak dalam mazhab Syafi'iyah? Fatal. Kalau antum jadi imam mungkin dia nggak sholat belakang antum karena airnya air musta'mal. Paham? Adapun mazhab yang lain dari mazhabnya ulama tidak ada masalah. Selama air itu tidak berubah warna, rasa dan baunya, dia tetap suci. Innal ma'a tahurun la yunajjis syai'un illa ma wala ghairi ala rihi wa launi wa ta'ami. Air itu suci. Selama tidak berubah warna, rasa dan baunya, suci dia. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini fatal. Mafhum? Kalau seandainya kita masukkan tangan kita seperti ini, jadi masalah enggak? Masalah. Kalau kita tuang seperti ini, dalam mazhab Syafi'iyah bermasalah atau tidak? Dalam mazhab yang lain bermasalah atau tidak? Tidak. Mana yang harus kita pilih?
Celup ke sini atau begini? Hah? Dituang. Kalau Anda Imam Ahmad, silahkan Anda celup. Karena Anda mudah kan diikuti oleh manusia. Imam Ahmad lah kita. Dalam ilmu hadis itu la yatahamul tafarrud. Bersendiriannya kita tentang sesuatu walaupun betul, kadang-kadang apa? Gak bisa diterima sama orang. Dan ini bukan sebuah keharusan kita mencelupkan tangan ke dalam gelas, bukan sebuah keharusan, bukan sebuah kewajiban. Karena begini boleh, begini boleh. Tapi kalau begini boleh dalam mazhab, tapi tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Sehingga untuk menjaga hati manusia, kita tuang. Bisa difahami? Jadi penting nggak belajar mazhab Syafi'i? Penting. Supaya kita lebih dekat ke masyarakat. Karena dakwah ini bukan musodamah. Dakwah ini bukan ring tinju. Pokoknya harus beda terus sama orang. Enggak. Dakwah ini bagaimana cara kita merangkul. Selama itu bukan perkara haram atau syirik, ya, maka bagaimana kita mengambil hati manusia? Disebutkan dalam kitab Sahih, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat Nabi Muhammad nanti di yaumul qiyamah dikenal ghurran muhajjalina min atharil wudu. Mereka dikenal dari bekas wudu yang ada di badan mereka. Kemudian Abu Hurairah memahami dari hadis itu, man istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al. Mudraj, ini namanya haditsul mudraj, tambahan dari Abu Hurairah. Barang siapa yang seseorang mampu untuk memanjangkan air wudunya, hendaknya dia panjangkan supaya lebih bercahaya nanti di yaumul qiyamah. Ya. Akhirnya Abu Hurairah beliau berwudu sampai ketiak. Beliau berwudu sampai ke lutut. Ya. Beliau berwudu dengan model seperti itu, kemudian dilihat oleh sahabat yang lain. Wah, ya Abu Hurairah, apa-apa ente ya Abu Hurairah? Kenapa ente berwudu seperti ini? Kata Abu Hurairah, kalau seandainya aku tahu ada engkau di sini, aku tidak berwudu seperti ini. Bisa difahami? Ini fikih yang harus antum pahami. Maka harus rajin-rajin belajar kitab Syafi'iyah. Kalau ada di mindset antum Syafi'iyah, mazhabnya mazhab bid'ah banyak. Aduh, ini bahaya antum sudah ini. Antum belajar di mana mazhab Syafi'iyah banyak bid'ahnya? Bahkan sebagian ulama menyebutkan mazhab Syafi'i min aqwa mazhab. Mazhab Syafi'i mazhab yang paling kuat. Ada. Biasanya gimana?